Pentingnya bernapas dengan benar. Berbicara tentang nafas yang benar, kita harus ngomong dulu tentang sehat secara umum ya. Ada banyak teori tentang kesehatan, seperti di sekolah kita juga sering belajar ya. Setidaknya ada 6 komponen penting ya, yaitu yang pertama pola makan atau nutrisi yang baik, olahraga yang baik juga, gaya hidup, istirahat yang cukup, kemudian yang jarang dibahas yaitu detoksifikasi, itu terkait dengan kesehatan dan itu ada ilmunya tersendiri. Dan yang terakhir, yang nomor 6 yang sangat diremehkan, yaitu bernapas. Ya, pada video kesempatan ini saya tidak akan bahas yang lain. Kita secara spesifik, secara khusus akan ngomong tentang teknik nafas. Ya, nafas itu sesuatu yang sangat diremehkan. Ya. Coba bayangin kalau kita ini makannya sudah bagus, olahraganya rajin, suruh berhenti nafas, langsung mati ya Bapak Ibu. Jadi nafas itu tidak boleh diremehkan. Ya. Ada satu buku bagus, ya, judulnya Breathe, karya James Nestor. Ya. Beliau menulis ya, mengatakan bahwa seberapa orang itu hebat berolahraga, orangnya langsing, ya, nutrisinya oke lah, terjaga, tapi kalau pola nafas nggak benar itu bisa bermasalah. Teknik nafas, ya, mengatur pola nafas itu tidak bisa diremehkan. Ya. Teknik nafas itu ada banyak sekali ya, tapi kalau dikategorikan bisa dibagi dalam 2 hal. Yang pertama adalah coffee breathing, ya, seperti kopi, yaitu kalau kopi itu kan langsung adrenalin kita naik, langsung aktif ya, langsung stamina, full energi, powerful banget gitu ya. Itu coffee breathing ya. Jadi ada teknik-teknik nafas yang membuat kita sangat menjadi on fire sekali. Itu coffee breathing. Kalau whiskey breathing, terlepas whiskey ini minuman keras ya, tapi yang dimaksud bukan tentang minuman kerasnya. Whiskey breathing itu menjelaskan tentang teknik-teknik nafas yang bisa membantu mengurangi stres, lebih rileks, lebih istirahat, lebih recovery, sehingga tidurnya lebih nyenyak. Itu whiskey breathing. Contoh coffee breathing yang terkenal adalah teknik nafas Wim Hof ya. Kemudian yang whiskey breathing, salah satu contohnya adalah Buteyko breathing yang di video ini saya ulas. 2 teknik ini mana yang lebih baik ya? Sama-sama baik, keduanya saling melengkapi ya. Jadi ini bukan sesuatu yang berkompetisi gitu ya, tapi ibarat yin dan yang ya, yang sebetulnya kita membutuhkan juga 2 hal itu. Saya akan mengulas tentang teknik nafas Buteyko. Ya, teknik nafas ini diciptakan oleh seseorang dokter ya, yang bernama Konstantin Pavlovich Buteyko. Ya, beliau lahir di Rusia, waktu itu di Ukraina. Ya. Nah, sejak kecil Buteyko ini suka utak-atik ya, terutama mainan, mobil. Bahkan waktu zaman Perang Dunia Kedua, dia dapat tugas memperbaiki mobil, tank, bahkan artileri untuk Angkatan Darat Soviet. Jadi memang suka ya utak-atik. Kemampuan logika dan meneliti atau riset itu ada ya, terbentuk. Sehingga ketika Perang Dunia Kedua selesai, orang mulai bekerja normal ya. Nah, Buteyko ini menjadi dokter dan sangat tertarik ya. Kalau dulu meneliti mesin mobil itu, ini mesin paling kompleks, yaitu manusia. Salah satu penemuan yang luar biasa mengubah sejarah kedokteran adalah tentang teknik nafas. Buteyko ini ketika bekerja di rumah sakit, dia sempat meneliti, jadi merekam pola-pola nafas orang yang menjelang meninggal. Jadi dia tahu orang kalau mau meninggal itu polanya mesti gini. Dia bisa meramalkan bahkan, karena ada polanya dan itu bisa ditebak. Dari situlah yang memancing beliau akhirnya memang mengembangkan ya metode-metode teknik nafas. Buteyko breathing ini mulai dikembangkan tahun 1950 ya. Sering teknik Buteyko ini untuk penyakit asma ya, atau gangguan pernapasan lainnya. Namun sesungguhnya nggak cuma asma. Jadi yang menjadi kesimpulan awal ya dari teknik nafas ini adalah proses bernafas yang berlebihan, istilahnya hiperventilasi ya. Nafas pendek, nafas berat, ngos-ngosan ya. Pokoknya nafas yang terlalu berlebihan. Itu adalah penyebab dari suatu penyakit. Kalau sebelumnya orang memahami, orang ini sakit jantung, orang ini stroke, orang ini punya peradangan kronis, orang ini asma, sehingga nafasnya jadi pendek dan berat. Dianggap nafas itu sebagai efek dari penyakit.
Tapi dari penelitian Buteyko itu justru kesimpulan sebaliknya. Semua berawal dari nafas dulu. Nah, karena nafas nggak benar, ya, nafas itu jangan diremehkan karena itu mempengaruhi tingkat keasaman darah atau pH, dan itu akan mempengaruhi semua metabolisme tubuh kita. Jadi berawal dari situ akan menyebabkan semua berbagai macam penyakit. Jadi Buteyko breathing itu bukan untuk orang treatment orang sakit asma aja. Ya, akhirnya penelitian terbuka dan teknik nafas Buteyko ini menjadi terkenal, ya, bermanfaat bagi kesehatan secara umum. Buteyko ini sangat takjub, ya, dengan karbon dioksida. Itu salah satu bagian alasan kenapa metode pernafasannya berkembang, memiliki teknik tertentu yang seperti sekarang ini. Karbon dioksida atau CO2 itu umumnya orang mengenalnya sebagai zat yang limbah yang harus dibuang semua. Tetapi Buteyko melihat tidak, ya, bahwa CO2 ini memang ada limbah yang harus dibuang, tetapi CO2 ini juga dibutuhkan untuk tubuh kita. Jadi Buteyko ini sangat setuju, ya, merasa argumentasinya, ya, hasil penelitiannya itu didukung oleh penelitiannya Christian Born. Ya. Christian Born ini seorang dokter dari Denmark. Beliau ini kalau kita zaman sekolah dulu mungkin pernah tahu, ya, orang yang namanya Niels Bohr, seorang fisikawan yang mendapat Nobel, ya. Nah, Niels Bohr ini masih leluhurnya Christian Born, ya. Jadi rupanya keluarga Born ini keluarga pintar-pintar. Nah, Christian Born ini meneliti dan menemukan bahwa CO2 itu dibutuhkan, itu bukan zat limbah sepenuhnya, dibutuhkan oleh tubuh. Dibutuhkan seperti apa? Itu terkait dengan hemoglobin atau Hb. Hemoglobin ini adalah protein dalam sel darah merah kita yang fungsinya adalah mengangkut oksigen, nanti akan dialirkan ke seluruh jaringan tubuh kita. Jadi tubuh kita ini kan makannya darah. Nah, darah itu harus ada, selain zat makanan dari nutrisi, harus ada oksigennya. Nah, oksigen itu akan berfungsi dengan sempurna, ya, diangkut oleh si hemoglobin kalau ada CO2-nya. Jadi kalau orang hiperventilasi, nafasnya pendek, apalagi pakai nafas mulut, ya, biasanya pendek-pendek seperti itu, ngos-ngosan, itu kan CO2-nya dibuang. Ya, sehingga CO2 yang dibutuhkan tekor. Nah, tekor itu akan mengganggu sekali. Ya, hemoglobin ini tidak bisa bekerja berfungsi dengan maksimal. Ya, akibatnya akan merembet-rembet ke penyakit. Jadi pandangan dari Buteyko adalah hiperventilasi itu penyebab penyakit, ya. Kedua, CO2 ini bukan sesuatu yang jahat, gitu. Ya, CO2 ini sesuatu yang baik juga karena membantu mengantarkan hemoglobin ke seluruh jaringan tubuh. Apa saja manfaat Buteyko breathing, ya, secara khusus, gitu, ya. Buteyko breathing itu manfaatnya bisa untuk meningkatkan kualitas tidur, daya tahan aerobik, menurunkan denyut jantung, menurunkan tekanan darah, menurunkan gejala asma, jelas, ya, termasuk menjaga supaya tidak mudah cemas, lebih tenang, panic attack atau serangan panik itu bisa teratasi. Itu secara khusus. Tapi kalau secara umum seperti yang saya jelaskan di awal, terkait dengan tingkat keasaman tubuh, ya, menjaga supaya pH ini tetap seimbang, ya, itu akan memperbaiki kualitas kesehatan secara umum, plus membuat pikiran kita lebih tenang, lebih damai. Karena ada efek psikoterapinya juga dari olah nafas semacam. Saya pernah mempelajari teknik pengobatan Cina, ya, terutama latihan Qigong, ya, energi itu juga ada latihan nafas. Dan di situ sebutkan kalau ingin sehat dan berumur panjang harus nafas panjang dan banyak lewat hidung, gitu. Jadi dalam tradisi Cina itu ada yang namanya simbol, ya, kura-kura. Kura-kura itu simbol usia panjang. Kenapa? Karena kura-kura ini ritme nafasnya panjang, gitu, nafasnya. Itu yang membuat binatang yang namanya kura-kura berumur panjang. Nah, jadi kira-kira kalau kita memperbaiki pola nafas kita panjang lewat hidung, gitu, ya, itu akan membuat kita kesehatan jauh lebih baik dan syukur-syukur umur kita akan panjang. Nah, tentang kualitas tidur ini menarik, ya, dari Patrick McKeown. Patrick McKeown ini murid Buteyko, ya. Jadi ketika Dr. Buteyko masih hidup, ya, sempat ini si McKeown ini belajar dengan Buteyko. Nah,
kesimpulannya sama. Jadi kalau nafasnya bagus, pola tidur bagus, yaitu gangguan tidurnya kan jadi minim, orang bisa beristirahat secara maksimal, dan itu akan meningkatkan kualitas kesehatan secara umum. Jadi antara kualitas tidur kita dan kualitas kesehatan kita ini sangat terkait dan berbanding lurus. Nah, jadi kalau Bapak Ibu misalkan mendengkur, itu berarti kan nafas keluar mulut. Itu selalu nafasnya pendek. Berarti selama kita tidur malam itu kan jamnya panjang. Itu pola nafasnya nggak bagus. Jadi wajar kalau orang mendengkur, kadang punya diabetes, tekanan darah tinggi, ya karena memang pola nafas waktu tidur itu diremehkan, tidak dianggap penting gitu. Mendengkur ya paling cuman berisik gitu aja, tapi tidak menganggap mendengkur itu gangguan kesehatan sebetulnya. Nah, pada kesempatan ini saya tidak akan menjelaskan teknik nafas Buteyko yang panjang lebar. Saya batasi hanya untuk salah satu metode namanya Buteyko Tape Mode, ya. Plester mulut Buteyko, ya. Jadi tekniknya sederhana. Kalau kita mau tidur, terutama tidur malam, sekali lagi tidur malam penting ya kualitasnya, karena itu terkait dengan waktu tidur yang panjang. Ya. Jadi kalau kita plester mulut kita sebelum tidur, nah otomatis akan terkondisi tidur kita memakai nafas lewat hidung. Ya, otomatis nafasnya akan lebih panjang dan itu akan memperbaiki kualitas tidur dan kesehatan kita. Yang paling penting adalah gunakan plester yang aman, ya, jangan lakban, karena lemnya kimiawi nanti malah mengganggu kesehatan gitu ya. Ya, cari plester yang aman, ada namanya Micropore ya, di apotek banyak. Ya, ada yang banyak merek, misalkan merek 3M, itu biasanya di deskripsinya ada tulisan Rayon Nonwoven Hypoallergenic. Artinya bahan serat alami, daya seratnya tinggi sehingga kalau plester di mulut kena air gitu, misalnya air liur, tidak masalah, dia tetap bisa menempel ya. Dan nyaman ya karena seratnya alami. Kemudian hipoalergenik artinya adalah sudah lolos uji sebagai bahan yang sangat minim sekali memicu alergi. Jadi ini relatif aman. Sebetulnya ada plester jenis lain yang di plester bukan langsung ke sini tapi malah sampingnya gitu ya. Karena kalau sampingnya di plester ini juga menekan sehingga walaupun mulutnya nggak di plester itu akan terkondisi kita nafasnya tetap pakai hidung. Ya, cuma plester jenis ini agak sulit dicari. Jadi yang paling mudah adalah Micropore. Ya. Tinggal plester ke sini atau menyampai silahkan diatur. Ayo mulai hidup sehat. Dimulai dengan membenahi kualitas tidur. Gunakan metode Buteyko Tape Mode, plester mulut. Dan satu lagi yang perlu diketahui, ya, plester mulut ini tidak disarankan untuk anak balita, ya. Tapi kalau tidak balita boleh pakai plester mulut. Kalau sedang flu, pilek, kadang kalau full seperti ini nggak nyaman, cukup atas gini. Itu sudah, yang penting mulut menutup, itu sudah menjaga kualitas tidur dengan lebih baik. Terima kasih, salam sehat, silahkan dipraktekkan.